Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama memuji menyembah Tuhan. Lagu yang akan kita bawakan yaitu Hati Sebagai Hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Oh, inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Oh, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bersorak-sorai muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita.
masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Bersorak-sorai muliakan namanya. Dia bergerak ganti kita. Bertepuk tangan, gunakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Wow, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Dia masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Halo, shalom semua adik-adik. Perkenalkan, nama saya Kak Ronald. Dan gimana kabar kalian? Semoga di masa pandemi ini, Kak Ronald tahu semuanya dikerjain dari rumah, sekolah masih online, nggak bisa ketemu teman-teman. Tapi Kak Ronald harap kita semua masih tetap semangat. Gitu, oke? Nah, hari ini Kak Ronald mau bahas satu hal yang sebenarnya Kak Ronald pikir kalian harusnya semua udah sering dengar hal ini gitu. Sederhana tapi bisa buka pikiran kalian bahwa betapa kalian tuh punya dampak buat orang lain gitu, oke? Nah, sebelum kita mulai, sama-sama kita coba buka di Matius 5 ayat 13 aja gitu ya. Ronald coba baca. Oke, Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu jadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, kebetulan gini, Kak Ronald ini kerja di dapur, itu kan sebagai koki, tukang masak. Nah, Kak Ronald tahu nih, garam tuh penting banget. Gimana masakan yang begitu banyak bahannya, tetap akan rasanya tuh nggak enak atau hambar atau tawar waktu nggak ada garam gitu. Jadi tuh garam tuh memang punya pengaruh yang luar biasa di antara masakan. Gitu kan. Nah, tapi yang menarik, firman Tuhan justru bilang begini, kalau garam itu jadi tawar, dengan apa ia diasinkan, gak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang gitu. Nah, bener gak sih? Ternyata begini, di luar sana, ini karena pernah dengar cerita nih, di tempat yang biasa turun salju, jadi tuh kalau ada orang jalan dan ternyata saljunya licin, itu kan air, mereka tuh tabur garam gitu, supaya jalannya nggak jadi licin. Dan begini, di dapur juga Kak Ronald sering alamin gini, kalau kita lagi masak terus tiba-tiba ada minyak tumpah ke lantai, kan licin, tapi kita nggak sempat bersihkan, ya kan? Nah, kita bikin apa? Yang kita bikin tuh gini, kita ambil garam, kita tabur di atas minyaknya. Nah, itu waktu kita injek, jadi nggak licin. Nah, jadi gitu ya. Nah, perhatikan sekali lagi, katanya kan kata firman Tuhan begini, kamu adalah garam. Sekali lagi Kak Ronald bilang bahwa garam punya pengaruh atau dampak yang luar biasa. Maka begini, percaya firman Tuhan itu benar. Kalau firman Tuhan bilang kamu adalah garam, punya pengaruh dan dampak. Jadi begini, memang kalian punya dampak atau pengaruh yang besar. Kalian nggak bisa lagi lihat diri kalian begini sebagai sesuatu yang nggak bisa apa-apa. Aku nggak bisa apa-apa lah.
aku cuma bisa ini, dibandingin temanku yang ini, ya aku ya biasa-biasa aja. Enggak. Nah, firman Tuhan bilang gini, kita semua tuh punya dampak. Dampaknya bahkan besar lagi. Jadi sekalipun kita cuma bilang begini, aku tuh ya gimana ya, di sekolah biasa-biasa aja. Paling cuma suka bantu teman, kalau teman perlu apa aku bantuin, kalau temen gak kesusahan belajar aku bisa bantuin. Tetap sekalipun cuma hal kecil, tapi dampaknya luar biasa. Kita nggak pernah tahu teman kita itu akan ingat kita sampai ke depan nanti gitu. Jadi gini, sekalipun kalian merasa biasa-biasa aja, tapi tetap semua hal kecil yang kalian lakukan itu punya dampak yang besar. Oke? Nah, sekarang begini, dampak tuh bukan cuman untuk hal yang baik aja. Ingat, kita punya dampak. Artinya begini, kalau kita bikin hal yang buruk, itu juga akan berdampak buat teman-teman kita yang lain. Gitu. So, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tuh setiap hari baca Alkitab, baca firman Tuhan, berdoa. Supaya apa? Supaya begini, supaya pikiran kita dipenuhi hal-hal yang baik. Jadi gini, waktu kita punya teman, kita bisa kasih hal yang baik dari hidup kita. Supaya gini, dampaknya pun akhirnya baik gitu. Nah, ini tuh nggak akan berhenti di sini, karena gini, kita tahu ya bahwa semua yang kita lakukan itu kan akan jadi kebiasaan tuh. Misalnya teman-teman bangun beresin tempat tidur, itu nanti waktu teman-teman besar, kebiasaan itu akan terus dibawa. Nanti tinggal sendiri, misalnya mau SMA atau kuliah, terus pindah kota kan, tinggal tempat lain. Nah, hal-hal kayak gitu tuh akan dibawa, kebiasaan seperti itu. Sama juga dengan kebiasaan baik yang kita lakukan. Kalau kita mulai terbiasa melakukan hal baik dan berdampak buat orang lain, maka begini, semakin kita dewasa nanti, hal baik itu nggak akan pernah tinggalin kita. Kita akan terus melakukan hal yang baik. Gitu. Nah, jadi Kak Ronald cuma mau ingetin bahwa begini, kalian nggak bisa lagi anggap diri kalian kecil. Tapi mulai sekarang kalian harus anggap diri kalian bahwa begini, aku nih berdampak, aku nih punya kuasa, aku bikin apa, pasti ada pengaruhnya buat orang lain. Sekali lagi, pikirin setiap hal yang kalian lakukan buat teman-teman kalian, teman-teman, keluarga, orang lain. Ingat, kalian berdampak. Jadi sekali lagi, firman Tuhan tuh bener. Kalau dia bilang, kamu adalah garam dunia, kamu adalah sebuah pengaruh, kamu bisa taruh rasa di situ, kamu bisa bawa dampak yang besar di situ, maka memang kamu bisa itu. So, sekali lagi, karena ajak kita sama-sama untuk terus merenungkan firman Tuhan, supaya banyak hal baik yang kita lakukan dan berdampak buat orang lain. Oke, Ronald pikir itu aja. Sekian, terima kasih dan Tuhan berkati. Oh, sebelum kita berdoa dulu ya. Oke, yuk mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, mengucap syukur buat hari ini. Kalau kami boleh belajar sesuatu yang baru, bahwa kami yakin bahwa diri kami adalah garam dunia, di mana kami bisa bawa dampak dan pengaruh buat orang lain. Kami percaya kami sebagai anak-anak Tuhan selalu membawa dampak yang baik untuk orang-orang lain, dan kami selalu memberikan pengharapan buat orang lain, Tuhan. Biar kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami, dan nama Tuhan semakin besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.